Setelah 2 tahun menikah, meskipun Bai Lang tidak pergi bekerja, dia 1000% lebih baik dari Tanya Jing. Misalnya, setiap kali Tanya Jing datang ke kerabat yang tidak nyaman, Bai Lang merebus air gula merah untuknya, lelucon membuatnya bahagia, dan bertindak sebagai karung tinju untuk suasana hatinya yang buruk. Saat hujan, Tanya Jing tidak membawa payung. Tidak peduli di mana itu, Bai Lang pasti akan muncul dengan payung dan senyum. Tanya Jing bekerja lembur terlambat. Bai Lang lah yang mengirim makanan dan minuman, menemaninya pulang, dan itu adalah angin dan hujan. Jika dia ingin makan buah, dia tidak harus menjualnya. Bai Lang bisa berkendara melintasi beberapa distrik untuk membelikannya buah paling segar. Ada begitu banyak hal dalam hidup sehingga Tanya Jing tidak dapat menghitung semuanya. Yang lain tidak tahu semua ini. Meskipun Tanya Jing tidak mengatakannya dengan keras, dia menyimpannya di dalam hatinya dan memikirkan kebaikan Bai Lang kepadanya. Hati orang terbuat dari daging. Tidak peduli seberapa besar Tanya Jing tidak menyukai Bai Lang karena tidak mampu, dia tidak bisa mengabaikan perbuatan baik Bai Lang. Ini juga alasan mengapa Tanya Jing tidak pernah menceraikan Bai Lang. Dia percaya bahwa Bai Lang akan berbalik dan menjadi pria yang bertanggung jawab dan berani. Sekarang, Tanya Jing melihat secercah harapan, dan suami kontraknya mulai berubah. Ho ho, Tang Jicu tersenyum dan berkata, Bai Lang, kamu belum menjawabku, maukah kamu menjualnya seharga 3 juta? Saya sangat menyukai lukisan ini, jika tidak, saya tidak akan datang langsung. Petik 2. Saya harus bertanya kepada istri saya. Petik 2. Bai Lang tersenyum dan menoleh ke Tanya Jing, awalnya lukisan ini untuk ulang tahun nenek, tapi sekarang dia tidak menyukainya, jadi mengapa tidak kita jual, 3 juta. Petik 2. Pembalikan besar-besaran membuat Tanya Jing sedikit tidak responsif. Jual, lalu jual. Petik 2. Bagus, menyegarkan. Petik 2. Tang Jicu langsung menandatangani cek untuk Bai Lang, yang membuat orang-orang dari keluarga Tan begitu asam sehingga mereka kehilangan gigi. Beli 200.000 dan jual 3 juta. Ini adalah keuntungan besar mutlak. Bagaimana hal baik seperti itu bisa menyebabkan Bai Lang bertemu dengan pengecut ini? Mereka iri dan cemburu. Bai Lang menatap wajah kaku mereka, merasa bahagia di dalam hatinya, dan memasukkan cek itu ke tangan Tanya Jing, istri, untukmu. Petik 2. Petik 2. Tanya Jing sedikit tercengang, dan Bai Lang tersenyum, uang untuk membeli lukisan adalah milik Anda, dan tentu saja uang untuk menjual lukisan juga milik Anda. Petik 2. Tanya Jing dipindahkan lagi. Ibu mertua He Jiao sangat bangga. Lebih penting lagi, dengan 3 juta ini, kesenjangan pendanaan perusahaan sebesar 500.000 dapat diisi. Hanya saja pasang surut membuat wanita tua itu merasa sangat menyakitkan. Jika Tan Jianren dan Chen Hongyuan tidak main-main, 3 juta ini akan menjadi uang Anda sendiri sekarang. Sayangnya, keluarga Tan masih bisa mengambil kesempatan untuk memeluk paha Tang Jicu dan menggoyangkannya lurus ke atas. Tapi sekarang sudah hilang. Bukankah ini pantas? Pada awal dinasti Tang, dia melambaikan tangannya, gelombang putih mudah digambar, jadi saya tidak akan mengganggu pesta ulang tahun Anda lagi, selamat tinggal. Petik 2. Bai Lang berteriak, Tuan Tang, Anda seorang ahli. Bisakah Anda membantu saya mengidentifikasi 10.000 tahun pegunungan hijau di atas meja? Petik 2. Bagus. Tuan Tang sebenarnya ingin menolak, tetapi dia tidak berani. Dia mengambil lukisan itu dan melihatnya. Tanpa hati nurani, dia berkata, lukisan ini sangat palsu sehingga akan bertahan 00 yuan. Petik 2. Semua orang terkejut. Anda tahu, pada awal dinasti Tang di dunia penilaian harta karun kota Baihua, itu adalah otoritas mutlak. Dia benar-benar nyata, dan apa yang palsu benar-benar palsu. Wanita tua itu langsung menjadi hitam, dan Tan Jianren, cucunya, benar-benar berani menipu dirinya sendiri. Ini, Tan Jianren dan Chen Hongyuan tercengang. Gambar itu jelas 500.000 asli,
jadi mengapa tiba-tiba menjadi palsu? Bai Lang tersenyum, Tuan Tang. Tan Jianren, saya membeli lukisan ini dari anak perusahaan Anda Avonsai. Chen Hongyuan adalah penanda tangannya. Mengapa itu palsu? Petik 2. Apa? Petik 2. Mata Tang Jicu melebar dan matanya dingin. Chen Hongyuan, apakah ada hal seperti itu? Petik 2. Ah. Petik 2. Chen Hongyuan sangat ketakutan sehingga hatinya akan melompat keluar. Jika dia didakwa menghancurkan tanda, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak, tidak. Petik 2. Chen Hongyuan gemetar, Tan Jianren tidak membeli lukisan ini dari kami, tapi dia melamar lukisan Avonsai kami yang terkenal. Petik 2. Ho, seluruh penonton terkejut lagi, dan kesaksian Chen Hongyuan terhadap Tan Jianren membuat wanita tua itu gemetar karena marah. Cucu baik yang selalu kupercaya benar-benar mengirimiku lukisan palsu di pesta ulang tahun. Bukankah itu kutukan bagiku untuk mati? Chen Hongyuan, bagaimana saya bisa menerapkan nama Avonsai? Saya membelinya dengan uang sungguhan. Petik 2. Tan Jianren marah ketika difitnah, tahukah Anda siapa Anda? Faktur 500.000 juta masih ada. Petik 2. Tuan Tang mengambilnya dan mencibir, faktur Anda juga palsu. Memang benar, semuanya, bandingkan. Petik 2. Setelah dibandingkan, ya, kedua faktur itu benar-benar berbeda. Tuan Tang secara pribadi menyangkalnya, dan buktinya meyakinkan. Apa yang terjadi? Petik 2. Tan Jianren tercengang, karena apa yang terjadi sekarang persis sama dengan rutinitasnya sendiri yang menyiapkan jebakan untuk menjebak Tan Yajing. Bai Lang tersenyum diam-diam di dalam hatinya, bermainlah denganku, aku akan bermain denganmu sampai mati. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua trik sia-sia. Petik 2. Lewat sini. Berani memalsukannya atas nama Avonsai kita, bukankah ini mencoba menghancurkan tanda kita? Tang Jicu menatap wanita tuanya dengan mata pembunuh. Aku ingin tahu apakah sayap keluarga Tan Anda mengeras atau jika grup Avonsai kami tidak cukup cepat dengan pisau. Wajah wanita tua itu memutih. Jika Anda menyinggung Tuan Tang, Anda tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik. Dengar, sesuai aturan di jalan, lukisan palsu akan disita, dan Tan Jianren akan memotong sepasang tangan. Bayar kami 5 juta untuk grup Avonsai. Semua orang menarik napas, total aset keluarga Tan hanya 50 juta, dan sekarang mereka harus membayar 5 juta sekaligus. Pendarahan besar. Bai Lang tersenyum dalam hatinya, dinasti Tang ini juga orang yang kejam di awal dinasti Tang. Saya menipunya dengan 3 juta lukisan palsu. Dia langsung menipu keluarga Tan dengan 5 juta, dan menyita lukisan asli. Petik 2. Untuk menyelamatkan hidupnya, Tan Jianren menangis dan meminta wanita tuanya untuk meminjam 3 juta, dan kemudian mengambil semua 2 juta yang telah dia kumpulkan dari perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, dan kemudian mengirimkannya ke awal Tangji. Itu tidak menyakiti orang lain, itu tidak menyakiti diri sendiri. Ketika dia kembali ke pembebasan dalam semalam, dia masih berhutang 3 juta. Tan Jianren ingin mati. Wanita tua itu sangat marah sehingga dia tidak menerima hadiah itu, jadi dia harus meminjam 100.000 yuan dana operasi perusahaan dari Tan Jianren, cucunya. Namun, keluarga Tan Yajing sangat bahagia. Itu berubah dari 200.000 detik menjadi 3 juta, yang hanya menghasilkan banyak uang. Durwei, Tang Jicu marah dan mengertakkan giginya dan berkata, Bai Lang, saya telah melakukan apa yang Anda lakukan. Bisakah Anda melepaskan istri saya? Petik 2. Bai Lang mau tidak mau tertawa, Yo. Apakah ini masalahnya? Betapa tidak masuk akalnya, izinkan saya menelepon Anda dan bertanya. Petik 2. Bengkok, apa kau mengikat istri orang lain? Berapa kali saya bersama Anda? Kami adalah orang-orang yang lembut dan kami harus melakukan sesuatu dengan cara yang beradab. Petik 2. Apa? Dia tidak bekerja sama. Bisakah kau mengikat istri seseorang jika kau tidak bekerja sama? Kau tak bisa mengikat anaknya.
Tidak apa-apa untuk mengikat putrinya. Soalnya, Tuan Tang sangat marah sehingga dia segera melepaskan saya. Petik 2. Selesai? Bai Lang tersenyum, baik-baik saja. Istri Anda aman, Anda pergi. Petik 2. Kamu. Petik 2. Wajah Tang Jicu sangat marah, saya adalah karakter di pasar 100 bunga di awal Tang Jicu. Saya tidak akan hanya menghitung masalah ini hari ini. Petik 2. Saya akan membuat Anda menyesal telah menyinggung karakter yang tidak dapat Anda singgung. Petik 2. Setelah itu, Tang Ji pergi dengan marah di awal. Bai Lang tersenyum, tampaknya Raja Naga Tua itu tidak mengungkapkan identitas saya, dan itu bagus. Petik 2. Setelah perjamuan, Bai Lang, apakah Anda berteman dengan Tuan Tang? Petik 2. Tanya tidak bodoh dan diam-diam bertanya pada Bai Lang. Bai Lang tersenyum, dompetnya dirampok di jalan sebelumnya, dan saya membantunya mendapatkannya kembali. Dia membalas budi saya dan membantu saya. Petik 2. Ternyata begitu. Ho, menurutmu aku akan mempercayainya? Petik 2. Tanya berkata dengan tenang, kamu tidak bisa melakukannya. Aku bisa menebaknya segera. Sekarang, pulanglah dan tidur. Petik 2. Ya, istri. Petik 2. Bai Lang tersenyum dan berjalan pergi dengan sepedanya. Begitu kami tiba di gang, beberapa van menghalangi persimpangan dan puluhan orang besar dengan parang turun. Ya, petik 2. Bai Lang tersenyum, di awal musim Tang, jangan bersembunyi, saya tahu ini orang-orang Anda. Petik 2. Ho, Tang Jicu mencibir dan berjalan keluar dari balik pohon besar, ombak putih. Saya telah menemukan dengan jelas, Anda adalah menantu yang tidak berguna yang berani mendobrak Tai Sui. Petik 2. Bai Lang tersenyum, tampaknya informasi Anda tidak terlalu akurat. Percaya atau tidak, saya akan membuat Anda berlutut nanti. Petik 2. Nakal, Tang Jicu berteriak, sekarang saya telah mengundang Tuan Hong ke sini. Izinkan saya melihat betapa sombongnya Anda. Petik 2. Hong Taisan, yang dikenal sebagai Hong Ye oleh orang Jianghu, memiliki 3 gimnasium tinju dan lebih dari 10 bar dan klub malam dari berbagai jenis. Menurut legenda, dia telah berada di jalan dalam beberapa tahun terakhir dan juga menjalankan banyak bisnis lainnya. Dia adalah bos yang sangat menonjol dari pasar 100 bunga. Saya melihat Hong Taisan turun dari Mercedes-Benz, mana yang tidak memiliki mata dan berani mengacaukan saudara angkat saya. Petik 2. Saya, Bai Lang berteriak di udara, Hong Taisan melihat ke atas, dan seluruh tubuhnya tercengang. Tang Jicu terkejut, Tuan Hong, haruskah bajingan ini mengikat istrimu juga? Petik 2. Diam, Hong Taisan meraung keras, menakuti Tang Jicu dan mundur beberapa langkah, ada apa? Petik 2. Hong Taisan tidak menjawab, tetapi dalam pandangan penuh semua orang, dia bergegas ke ombak putih dengan kecepatan 100 meter dan berlutut dengan plop. Adegan ini membuat Tang Jicu dan yang lainnya tercengang, ini, bagaimana situasinya? Petik 2. Hong Taisan menangis dan berkata kepada Bai Lang, dermawan, setelah mencari lebih dari 10 tahun, akhirnya saya bertemu Anda lagi. Petik 2. Setelah itu, dia memeluk paha Bai Lang dengan erat dan menangis pahit. Ayolah, kamu menodai celanaku. Petik 2. Bai Lang melepaskan Hong Taisan dan mencibir, oke, Hong, kamu telah menjadi bos, kamu masih berani membawa seseorang untuk membunuhku. Petik 2. Tidak, Hong Taisan buru-buru menjelaskan, kesalahpahaman, semuanya adalah kesalahpahaman. Petik 2. Master Hong. Petik 2. Tang Jicu buru-buru datang, sudahkah Anda mengenali orang yang salah? Ini buang-buang uang. Petik 2. Persetan. Hong Taisan menamparkan wajah Tang Jicu, ini adalah dermawan saya yang tinggal bersama Anda dan menyelamatkan seluruh keluarga saya lebih dari 10 tahun yang lalu. Petik 2. Jika saya meninggal, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda ketika keluarga Anda dibunuh. Petik 2. Wang Bacao, beraninya kamu memintaku untuk memotong dermawanmu. Apakah kamu brengsek? Petik 2.
Tang Jicu benar-benar bodoh. Gelombang putih cinta sebenarnya adalah dermawannya. Memikirkan kebaikan Lord Hong yang menyelamatkan seluruh keluarganya, Tang Jicu tiba-tiba merasa dipenuhi dengan rasa bersalah. Apakah dermawan Tuan Hong adalah dermawan saya? Petik 2. Dia menjatuhkan diri dan berlutut di depan ombak putih. Dermawan, maaf. Itu semua kesalahpahaman. Petik 2. Ho ho. Bai Lang tersenyum, saya akan melakukannya. Anda akan berlutut di kaki saya. Petik 2. Dermawan, saya salah. Mata Tang Jicu memerah, apakah anjingku buta? Saya akan menebus kesalahan Anda. Petik 2. Setelah itu, dia benar-benar mengambil parang dan hendak memotongnya ke tangannya. Runtuh. Petik 2. Sebuah cahaya putih melintas keluar, dan parang di tangan Tang Jicu dipaku ke dinding 100 meter jauhnya. Ini, sebelum dia bisa bereaksi pada awal dinasti Tang, Bai Lang tersenyum, lupakan saja, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, bangun. Petik 2. Ya. Petik 2. Tuan Hong memulai awal dinasti Tang dan sangat bersemangat, dermawan, saya belum pernah bertemu Anda selama bertahun-tahun, apa kabar? Petik 2. Lumayan. Bai Lang tersenyum sedikit, Anda, yang begitu tertekan saat itu, juga membuat beberapa penampilan. Petik 2. Tuan Hong menghela nafas, semua ini terjadi karena dermawan saya menyelamatkan saya dan memberi saya sejumlah uang, jadi saya terlibat. Tapi malam ini, petik 2 titik, Tang Jicu sangat malu, dermawan, kemurahan hatimu membuatku merasa malu. Petik 2. Ho ho. Bai Lang tersenyum, jika Anda merasa tidak nyaman, bantu saya menyekop studi Hanlin. Bos itu menjual lukisan palsu kepada istri saya tidak senang. Petik 2. Oke. Pada awal dinasti Tang, dia sangat gembira, mengangguk bersemangat, dan meminta anak buahnya untuk segera pergi ke studi Hanlin untuk menimbulkan masalah. Dermawan. Petik 2. Tuan Hong buru-buru menyerahkan kartu kepada Bai Lang, Wang Meng, apapun yang Tuan Muda ingin Anda lakukan di masa depan, Anda akan melakukannya. Petik 2. Sebuah ledakan berotot dan seorang pria jangkung dengan tato di kedua lengannya langsung jatuh dengan satu lutut. Tuan Muda, jika ada gunanya bagi saya di masa depan, saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Petik 2. Zongqi penuh dengan kekuatan dan pria tangguh. Bai Lang tersenyum sedikit, Wang Meng, oke, saya ingat itu. Semuanya, aku berangkat duluan. Petik 2. Setelah itu, Bai Lang naik sepeda yang tidak berbunyi kecuali bel, dan seluruh tubuhnya berdering, dan pergi. Melihat punggung Bai Lang, Tang Jicu dan Wang Meng bertanya dengan suara rendah, Tuan Hong, dari mana dermawan kami? Petik 2. Bu, mata Tuan Hong dalam, selama Anda memahami bahwa dermawan Anda dapat menjungkirbalikkan Tiongkok hanya dengan satu kata, itu sudah cukup. Semakin banyak Anda mengetahui sisanya, semakin berbahaya jadinya. Petik 2. Petik 2. Tang Jicu dan Wang terkejut. Angin sedikit dingin di malam hari. Mereka melihat parang dengan pisau terendam di dinding 100 meter jauhnya, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Lewat sini, ketika Bai Lang kembali ke rumah, He Jiao dan ayah mertuanya Tan Yang Wei sudah tidur, sementara istrinya Tan Yajing sedang melihat ponselnya dengan alis berkerut. Sesuatu tampaknya telah terjadi. Mengapa istri saya belum tidur? Apakah Anda menunggu saya untuk menghangatkan tempat tidur Anda? Petik 2. Melihat alis Tan Yajing berkerut erat, Bai Lang duduk di sebelah Tan Yajing sambil tersenyum, dan tangan Xian Su hendak memeluk pinggangnya yang ramping. Dimulai. Petik 2. Tan Yajing mendorong ombak putih, dan alisnya meringkuk, teman sekelas kuliah saya akan bertemu besok malam, dan saya juga akan memiliki hubungan baik dengan mantan monitor kami. Saya ingin berbicara dengannya tentang bisnis yang sangat penting setelah makan malam. Petik 2. Bisnis ini sangat penting bagi saya karena saya belum menandatangani pesanan untuk perusahaan selama sebulan. Jika ini berlanjut,
saya akan dimarahi sampai mati oleh nenek saya. Petik 2. Selain itu, Tan Jianren dan ayahnya Tan Yangqian telah menargetkan saya karena kejadian ini, dan mereka ingin mengusir saya dari perusahaan. Perusahaan tidak mendukung orang yang menganggur. Petik 2. Karena monitornya sangat mumpuni, setelah pesanan berhasil ditandatangani, pesanan pasti tidak akan tertawa, dan kinerja saya dalam 1 bulan akan kembali. Petik 2. Jadi nenek juga menantikannya. Jika saya bernegosiasi, status saya dalam keluarga dan orang tuanya pasti akan ditingkatkan. Petik 2. Dan bagi saya ini juga kesempatan untuk membuktikan diri. Saya tidak ingin keluarga kami dilihat oleh Tan Jianren dan kerabatnya. Petik 2. Jika tidak, saya akan dipecat. Petik 2. Pada titik ini, Tanya berhenti, tapi pemimpin pasukan, jika saya memiliki ketulusan untuk berbicara tentang bisnis ini, saya harus membawa Anda. Petik 2. Bailang memuji pemimpin pasukan di dalam hatinya. Ketika dia meminta Yajing untuk membawa saya bersamanya, itu membuktikan bahwa dia tidak akan menggunakan keuntungan dari menegosiasikan kontrak dengan Yajing untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak adil. Bailang sengaja tersenyum, "Oh, ternyata kamu takut mengeluarkan menantuku akan mempermalukanmu, bukan?" Petik 2. Hei, aku bukan itu. Petik 2. Tanya tenang dan marah, meskipun kami adalah pasangan kontrak, bisakah Anda sedikit termotivasi? Saya tidak meminta Anda untuk menjadi kaya atau kaya, setidaknya menemukan pekerjaan yang baik, dan Anda tidak perlu ditertawakan karena berhati lembut. Petik 2. Bailang bahkan tersenyum ceria, "Istri, jika kami tidak mengunjungi menantu kami untuk makan enak, itu tidak ada artinya." Petik 2. Stinky Sameles. Petik 2. Tanya naik ke atas dengan tenang, "Besok kita akan pergi ke Parkson Plaza bersama pada siang hari dan memilihkan setelan untuk Anda." Meskipun dia adalah pemimpin skuad, bisnis ini sangat penting bagi saya. Saya tidak bisa mengabaikannya. Etiket harus dilakukan dengan baik. Petik 2. Melihat punggung Tan Yajing yang anggun, Bailang merasa hangat di hatinya, tanpa membawa saya bersamanya, tetapi tubuhnya sangat jujur. Petik 2. Pada saat ini, ponsel menerima pesan WeChat, "Muda Sekte Guru, semua kekuatan besar di Cina tahu bahwa Anda kembali, dan mengirim hadiah besar untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Saya juga memohon Anda untuk meluangkan waktu untuk bertemu dengan mereka." Petik 2. Tidak tersedia, saya ingin menemani istri saya. Petik 2. Ya, pemimpin sekte muda. Petik 2. Keesokan harinya, Parkson Plaza, toko Armani. "Istri, semuanya di sini sangat mahal, ayo turun, yang murah itu juga tidak berkualitas buruk." Petik 2. Itu saja, Anda juga memiliki banyak kredit untuk membuat 800.000 dari Tan Jianren kemarin. Setelah dikurangi kesenjangan modal perusahaan 500.000, masih ada 300.000. Petik 2. Wajah Tan Yajing sedikit khusyuk. Tentu saja dia tahu bahwa itu Armani mahal, tetapi seorang pria harus memiliki setelan yang bagus. Terlebih lagi, itu suaminya. Tan Ya terdiam. Bahkan, dia sangat berterima kasih kepada Bailang karena telah membantunya mendapatkan keadilan di pesta ulang tahun kemarin. Selamat datang di Armani. Petik 2. Antusiasme pemandu belanja membuat wajah Bailang bahagia. "Istri, ini benar-benar pertama kalinya saya datang ke tempat semacam ini." Petik 2. Banyak pelanggan memiliki senyum superioritas di bibir mereka. Mereka juga penasaran bagaimana wanita cantik seperti Tan Yajing bisa menemukan suami yang seperti orang udik. Tan Yajing tampak sedikit malu. Seperti yang diketahui semua orang, setelan yang biasa dipakai Bailang semuanya adalah versi khusus yang dibuat khusus oleh para master top dunia, dan yang termurah harganya jutaan. Bailang benar-benar belum pernah ke toko merek lapis kedua barat seperti Armani. Tan Yajing langsung membahas topik tersebut, kerumitan membantunya memilih set yang layak. Petik 2. Tanpa diduga, Bailang dengan lembut menarik Tan Yajing, "Istri,
bisakah Anda memilih satu set untuk saya? Anda belum membelikan saya pakaian dalam 2 tahun terakhir. Petik 2. Kamu. Petik 2. Tan Yajing sedikit marah, tetapi perasaan bersalah datang ke hatinya. Ya, dalam 2 tahun terakhir, Bailang telah mengubah caranya untuk membuatku bahagia dan sering memberiku beberapa hadiah, tapi aku... Alis Tanya Jing meringkuk ringan, dan dia benar-benar mengambil setelan jas dan sepatu kulit untuk Bailang. Cobalah. Petik 2. Hehe. Oke. Petik 2. Bailang sangat senang. Seperti seorang anak yang membeli pakaian baru selama tahun baru Imlek, dia berlari ke ruang pas. Orang bodoh ini. Petik 2. Tanya tersenyum pelan, merasa sedikit campur aduk di dalam hatinya. Segera, Bailang keluar mengenakan setelan ramping hitam, dan mata semua orang lurus. Proporsi tubuhnya yang sempurna dan garis otot yang kuat hanyalah gantungan baju mentah. Fitur wajahnya yang tampan dan luar biasa, mata yang cerah, rambut yang mengalir dan cik, dan senyum percaya diri dan tanpa hambatan semua membuat orang merasa sangat menakjubkan. Di depannya, model pria top barat tidak lebih dari RR. Bahkan pemandu belanja dan pelanggan yang hanya diam-diam menertawakan Bailang memiliki mata yang cerah dan tidak bisa membantu tetapi melihat Bailang beberapa kali lagi. Mengapa pria ini begitu tampan? Dia hampir sama baiknya dengan dia barusan.